Panas sekali. Ini sangat menyakitkan. Aku benci ini. Suara anak-anak berteriak langsung ke kepalaku, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Nah, kau ingin aku lakukan apa tentang itu? Aku tidak tahu harus berbuat apa, dan seiring waktu suara itu menjadi semakin redup. Saat aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mendengar suara anak itu, sebuah gelembung yang membungkusku dari tadi tiba-tiba meledak, dan kesadaranku perlahan mulai membaik. Pada saat yang sama, aku merasakan demam dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhku seolah-olah aku menderita influenza. Aku mengangguk dan setuju dengan teriakan anak tadi, ini benar-benar panas dan tentu saja sakit. Aku juga membencinya. Tetapi suara anak itu tidak lagi terdengar. Panas sekali. Aku mencoba berkeliling untuk menemukan tempat yang lebih dingin di tempat tidur. Mungkin karena demam, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku seperti yang kuinginkan. Tapi aku berusaha keras, dan dalam proses menggoyangkan tubuhku, aku mendengar suara seperti kertas dan rumput yang bergesekan di bawahku. Suara apa itu? Tenggorokanku seharusnya sakit karena demam, tetapi suara kekanak-kanakan dan bernada tinggi malah keluar dari mulutku. Itu jelas bukan suaraku, dan itu terdengar seperti suara anak kecil yang aku dengar di kepala aku beberapa saat yang lalu. Aku ingin terus tidur karena demam ini membuatku merasa sangat tidak bersemangat, tetapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku berada di tempat tidur yang tidak dikenal dan suaraku bukanlah milikku, jadi aku perlahan mengangkat kelopak mataku yang berat. Demamku pasti sangat besar, karena mataku basah dan penglihatanku berubah. Namun, syukurlah air mataku berfungsi sebagai lensa pengganti sementara, karena aku bisa melihat jauh lebih baik dari yang biasanya ketika aku tidak menggunakan kacamata. Apa? Untuk beberapa alasan, aku bisa melihat tangan kecil seorang anak yang tampak tidak sehat sedang terbentang di depanku. Aneh. Tanganku seharusnya jauh lebih besar dari ini. Aku memiliki tangan orang dewasa, bukan anak kecil yang kekurangan gizi. Aku bisa menggerakkan tangan anak itu seperti tanganku, mengepal dan membukanya. Tubuh yang bisa kugerakkan sesuka hati ini bukanlah milikku. Diriku menjadi terkejut setelah menyadarinya. Apa yang terjadi? Aku memastikan agar air mataku tidak keluar dari mataku yang basah. Aku menggerakkan pandanganku ke sekeliling. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa aku tidak sedang berada di kamarku sendiri. Tempat tidur di bawahku keras dan tidak memiliki kasur. Dan menggunakan bantal yang terbuat dari sesuatu yang berduri dan kasar. Selimut kotor yang dilemparkan kepadaku memiliki bau yang aneh, dan seluruh tubuhku terasa gatal seolah-olah penuh dengan kutu. Tunggu, di mana aku? Ingatan terakhirku adalah aku sedang terkubur di bawah longsoran buku, dan sepertinya aku tidak diselamatkan di saat yang tepat. Paling tidak, aku yakin bahwa tidak ada rumah sakit di Jepang yang akan merawat pasien di atas tempat tidur yang kotor. Apa yang sedang terjadi? Aku pasti mati, kan? Semua tanda menunjuk ke iya. Aku telah mati karena ditindih oleh buku-buku. Gempa itu padahal sekitar 3 atau 4 skala Richter. Itu bukanlah jenis gempa bumi yang dapat menewaskan orang. Jadi kematianku pasti berakhir di berita, seperti seorang gadis perguruan tinggi yang hampir lulus ditindih sampai mati oleh buku-buku di rumahnya sendiri. Itu sangat memalukan. Aku mati 2 kali hari itu, sekali secara fisik dan sekali secara sosial. Aku merasa sangat malu sehingga aku mencoba berguling-guling di tempat tidur, tetapi karena takut karena kepalaku yang berat dan sakit, aku memutuskan untuk menutup wajahku dengan telapak tanganku. Maksudku, oke, aku benar-benar bercanda ketika mengatakan hal itu. Aku berpikir bahwa, jika aku akan mati, lebih baik aku mati ditindih oleh buku-buku. Sejujurnya aku berpikir itu akan lebih baik daripada mati perlahan di ranjang rumah sakit. Tapi ini semua salah. Aku memimpikannya kematian yang bahagia di akhir kehidupan yang dikelilingi oleh buku-buku. Sejujurnya aku tidak mengira gempa akan terjadi dan menindihku sampai mati begitu cepat. Ini mengerikan. Aku baru saja mendapat kerja. Oh, perpustakaan kampusku yang manis, di usia pengangguran yang sulit ini, aku baru saja berhasil mendapatkan pekerjaan di perpustakaan kampus.
Melalui nyali dan tekad untuk memenuhi impianku tentang kehidupan yang bahagia dikelilingi oleh buku-buku, aku melewati semua tes dan wawancara yang diperlukan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan itu. Pekerjaan ini akan membuat pekerjanya menghabiskan lebih banyak waktu di sekitar buku daripada yang lain, dan perpustakaan itu memiliki banyak buku dan dokumen-dokumen lama. Ibuku, yang lebih mengkhawatirkanku daripada orang lain, bahkan mulai menangis setelah mendengar berita itu. Indah sekali. Urano, kamu benar-benar menemukan pekerjaan yang terhormat dan bagus. Aku sangat bangga denganmu, katanya, air mata menetes dari matanya. Dan beberapa hari setelah itu, aku malah mati. Aku langsung kepikiran dengan ibuku, dia pasti menangis setelah mengetahui kematianku. Dia, ibu yang tidak akan pernah kutemui lagi, pasti akan marah. Aku sangat yakin bahwa pada suatu saat dia akan berteriak, berapa kali aku katakan kepadamu untuk menyingkirkan buku-buku itu. Maaf, Bu, aku mengangkat tanganku yang berat dan lamban untuk menghapus air mataku. Dengan susah payah, perlahan-lahan aku mengangkat kepalaku dan mendudukkan tubuhku yang panas sebelum melihat sekeliling ruangan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, tanpa memedulikan rambutku yang menempel di leherku yang berkeringat. Kamar itu hanya memiliki beberapa meja rias untuk menyimpan barang-barang dan 2 meja, ada tempat tidur juga, masing-masing ditutupi dengan selimut yang kotor. Akumnya, tidak ada rak buku yang terlihat. Aku tidak melihat buku apapun, mungkin ini hanya mimpi buruk. Mimpi buruk tentang kematian. Jika seorang dewa mengabulkan harapanku dan bereinkarnasi, seharusnya ada buku di dekatnya. Harapanku adalah tetap membaca buku setelah dilahirkan kembali. Sambil memikirkan berbagai hal dengan kepalaku yang demam, aku menatap sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit yang gelap dan bernoda jelaga. Namun, tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita masuk. Mungkin dia mendengar aku bergerak, atau mungkin dia mendengar aku berbicara sendiri. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita yang cantik dengan bandana segitiga diikat di kepalanya yang tampak berusia 20-an. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia kotor. Begitu kotor sehingga aku akan menganggap dia tunawisma jika aku melihatnya di jalanan. Aku tidak tahu siapa wanita ini, tetapi dia benar-benar harus mencuci wajahnya dan membersihkan dirinya. Dia membuang-buang kecantikannya. Main. Hiyo. Saat aku mendengar ucapan wanita itu yang tak bisa kupahami, sebuah bendungan mental meledak dan ingatan yang familiar, namun bukan milikku, tiba-tiba muncul di kepalaku. Dalam rentang beberapa kedipan, akumulasi ingatan selama bertahun-tahun milik gadis bernama Main itu telah menerpa pikiranku seperti banjir dan menghantam otakku, membuatku secara refleks menggenggam kepalaku dengan ngeri. Main, kamu baik-baik saja. Tidak, aku bukan Main. Aku ingin memprotes, tetapi aku tidak bisa. Aku kewalahan oleh sensasi yang tak terlukiskan dari kamar aneh dan kotor ini dan tangan-tangan kecil yang lemah ini yang kini menjadi familiar bagiku. Aku merinding karena bahasa yang sebelumnya tidak bisa aku mengerti menjadi dapat dipahami sepenuhnya. Kebanjiran informasi yang luar biasa membuatku panik, dan semua yang bisa kulihat sebelum aku berteriak satu hal, kau bukan Urano lagi, kau adalah Main. Main. Wanita itu memanggilku, khawatir, tetapi bagiku dia hanyalah orang asing. Atau memang seharusnya begitu, tetapi karena suatu alasan, rasanya aku mengenalnya. Bahkan rasanya seperti aku mencintainya. Cinta itu terasa kotor dan asing. Itu bukan milikku. Aku belum bisa menerima dengan sepenuhnya bahwa wanita di depanku adalah ibuku. Saat rasa tolak dan cintaku saling bertentangan, wanita itu terus memanggil namaku. Main. Ibu. Ketika aku memandang wanita aneh ini yang belum pernah aku temui sebelumnya dan memanggilnya, Bu, aku berhenti menjadi Urano dan menjadi Main. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat seperti sedang sakit kepala. Secara naluriah aku tidak ingin menyentuh ibuku, dia yang ada dalam ingatanku adalah seseorang yang tidak aku kenal. Jadi aku jatuh kembali ke ranjang yang bau untuk menghindari tangannya yang terulur. Aku kemudian menutup mataku sepenuhnya, mematikan semua stimulasi visual. Kepalaku masih sakit.
Aku ingin tidur. Baik, istirahatlah dengan baik, nak. Aku menunggu ibu meninggalkan kamar dan mulai berusaha memahami situasiku. Kepalaku kacau karena demam, tetapi aku tidak akan bisa tidur nyenyak saat panik seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana semuanya berakhir seperti ini. Tetapi lebih penting bagiku untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, daripada terjebak pada masa lalu. Mengetahui bagaimana semua ini bisa terjadi tidak akan mengubah fakta bahwa sekarang aku harus melakukan sesuatu. Jika aku tidak menggunakan memori mind untuk memahami lingkunganku sepenuhnya, keluargaku akan segera menjadi curiga. Aku mulai perlahan mencerna kenangan-kenangan main. Aku mencoba berpikir sejauh yang aku bisa, tetapi ingatannya hanyalah dari seorang gadis yang sangat muda dengan pemahaman bahasa yang lemah. Dia tidak mengerti dengan jelas semua yang dikatakan ayah dan ibu, jadi ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Kosakataku sangat kurang sehingga lebih dari setengah ingatan ini tidak ada artinya. Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Dari visual ingatannya, aku paham akan beberapa hal. 1. Keluargaku terdiri dari 4 orang, ibuku, Eva, kakak perempuan aku, Tuuli, dan ayahku, Gunther. Sepertinya ayahku bekerja sebagai tentara atau semacamnya. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dunia ini bukan duniaku. Kenanganku tentang ibuku yang memakai bandana menunjukkan bahwa ia memiliki rambut hijau muda, warna itu sama dengan giok. Itu juga bukan warna hijau yang tidak alami. Dia benar-benar memiliki rambut hijau. Hijau yang sangat realistis sehingga aku ingin menarik rambutnya dan memastikan itu bukan wig. Ngomong-ngomong, Tuli berambut hijau dan ayah berambut biru. Rambutku sendiri berwarna biru gelap. Aku tidak tahu apakah aku seharusnya bahagia karena rambutku hampir hitam seperti dulu, atau sedih bahwa itu sebenarnya bukan hitam. Rupanya tidak ada cermin di kediaman ini, tempat ini seperti apartemen yang terletak di lantai atas sebuah gedung tinggi, jadi tidak peduli seberapa banyak aku mengeksplorasi ingatanku, aku tidak dapat menemukan detail tentang penampilanku selain warna rambutku. Jika aku harus menebak berdasarkan seberapa cantik orang tuaku dan Tuuli, diriku mungkin tidak terlalu kelihatan buruk. Meskipun penampilanku tidak relevan bagiku selama aku bisa membaca buku, aku tidak terlalu khawatir tentang itu. Lagi pula, aku tidak terlihat sehebat Urano. Aku bisa hidup tanpa menjadi imut. Sungguh, aku hanya ingin membaca buku. Aku merasa demamku akan hilang jika aku memiliki buku di tangan. Aku bisa bertahan di mana saja selama aku punya buku. Aku akan menanggung apapun. Jadi tolong, buku. Biarkan aku punya buku. Aku meletakkan jari di daguku dan mulai mencari ingatanku tentang buku. Ayo lihat. Aku ingin tahu di mana mereka menyembunyikan semua buku di tempat ini. Main, kamu sudah bangun. Seolah ingin mengganggu pikiranku, seorang gadis muda yang berusia sekitar 7 tahun melangkah pelan ke kamarku. Itu Tuuli, kakak perempuanku. Rambutnya yang hijau, diikat ke dalam jalinan yang sedikit gagal. Rambutnya begitu kering sehingga aku bisa langsung mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah mencuci rambut. Sama seperti ibu, aku berharap dia akan mencuci wajahnya. Dia juga membuang-buang kecantikannya. Alasan aku berpikir seperti itu mungkin karena aku dibesarkan di Jepang, negara yang sangat terpaku pada kebersihan sehingga negara-negara lain menganggap kami sebagai orang yang obsesif. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Ada banyak hal yang lebih penting di dunia. Dan sekarang, ada satu hal yang perlu aku prioritaskan di atas segalanya. Tuuli, maukah kamu membawakanku buku? Kakak perempuanku sudah cukup tua untuk tahu cara membaca, jadi pasti ada setidaknya selusin buku bergambar. Aku masih bisa membaca walaupun sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Sungguh ajaib aku terlahir kembali seperti ini, karena aku lebih peduli membaca buku-buku dari dunia yang berbeda ini daripada melakukan hal yang lainnya. Agungnya, Tuuli hanya menatapku dengan kebingungan meskipun dia tersenyum manis ke arahku. Hah? Apa itu, buku? Kamu tidak tahu. Ada hal-hal kata, dan hal-hal tertulis di dalamnya. Beberapa memiliki ilustrasi juga. Main, apa yang kau katakan? Tidak bisakah kau berbicara dengan benar?
Aku bilang, sebuah buku. Aku ingin buku bergambar. Apa itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Rupanya, kata-kata yang tidak ada dalam ingatan Main akhirnya keluar sebagai bahasa Jepang, jadi Tuli hanya menggelengkan kepalanya dalam kebingungan tidak peduli seberapa keras aku mencoba menjelaskan apa yang aku inginkan. Ah, ya ampun. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kenapa kamu marah, Main? Aku tidak marah. Kepalaku sakit sekali. Petik 2. Sepertinya pekerjaan pertamaku adalah memperhatikan semua yang dikatakan orang dan mencoba belajar sebanyak mungkin kata baru. Dengan otak muda Main dan kecerdasan serta pengetahuan lulusan perguruan tinggiku, mempelajari bahasa baru hanyalah pekerjaan mudah. Aku harap sih. Bahkan ketika aku masih Urano, aku bekerja keras dengan kamus untuk memahami buku-buku asing. Jika aku berpikir untuk belajar bahasa dunia ini sebagai sarana untuk membaca buku-buku di sini, aku tidak akan keberatan sama sekali. Cinta dan hasratku terhadap buku begitu besar sehingga mendorong orang lain menjauh dariku. Kamu marah karena kamu masih demam. Tuuli mengulurkan tangannya yang kotor, sepertinya berusaha merasakan betapa panasnya dahiku. Aku secara refleks meraih tangannya. Aku masih sakit, kamu akan terkena juga. Benar. Aku akan berhati-hati. Aman. Dengan bersikap seolah-olah aku khawatir tentang dia, aku dapat menghindari hal-hal yang tidak aku sukai. Aku berhasil menghindari tersentuh oleh tangan kotor Tuuli menggunakan teknik sosial canggih orang dewasa. Dia bukan kakak perempuan yang buruk, tetapi aku tidak ingin dia menyentuhku sebelum dia menjadi bersih. Atau begitulah yang aku pikirkan, sebelum melihat ke bawah ke tanganku yang kotor dan mendesah. Hah, aku ingin mandi. Kepalaku gatal. Saat aku menggumamkan hal itu, ingatan Main memperlihatkanku kebenaran yang menyedihkan. Hal terbaik yang bisa ku dapatkan adalah seember air untuk disiram dari atas kepalaku dan kain compang camping untuk menggosokkan diriku. Tidak, kau tidak bisa menyebut itu mandi. Dan juga, apa tidak ada toilet di sini? Hanya pispot. Ah, jangan bercanda. Perhatian, dewa manapun yang menempatkan aku di sini, aku ingin tinggal di tempat yang modern dan nyaman. Lingkunganku sangat buruk sehingga membuatku ingin menangis. Ketika aku masih Urano, aku tinggal di rumah yang sangat normal. Aku tidak pernah memiliki masalah dengan makanan, pakaian, menggunakan kamar mandi, atau mendapatkan buku. Kehidupan baru ini adalah penurunan yang sangat besar. Aku merindukan Jepang. Jepang dipenuhi dengan begitu banyak hal yang indah yang selalu aku anggap remeh. Handuk lembut, tempat tidur nyaman, buku, tapi tidak peduli seberapa nostalgia yang kurasakan, aku tidak punya pilihan selain tinggal di dunia baru ini. Menangis tidak akan membawaku kemanapun. Aku harus mengajari keluargaku nilai kebersihan. Sejauh yang aku tahu dari ingatanku, Main adalah seorang gadis kecil yang lemah yang sering menderita demam dan akhirnya terbaring di tempat tidur selama berhari-hari. Sebagian besar ingatannya melibatkan tempat tidur. Jika aku tidak memperbaiki lingkunganku, aku mungkin akan mati dengan cepat. Jika bisa aku harus menghindarinya. Aku perlu membersihkan kamar ini dan mencari cara untuk bisa mandi secepatnya. Aku adalah jenis orang malas yang menghindari pekerjaan sebanyak mungkin. Aku lebih peduli membaca buku daripada membantu ibuku. Apakah aku akan bisa tinggal di sini? Aku menggelengkan kepalaku untuk mengeluarkan pikiran itu dari pikiranku. Tidak. Seperti yang kukatakan, aku bisa reinkarnasi adalah sebuah keajaiban. Aku harus lebih positif. Betapa beruntungnya diriku. Aku bisa membaca buku yang bahkan tidak ada di bumi. Baik, aku menjadi antusias lagi. Pertama, untuk fokus membaca buku tanpa rasa cemas, aku harus menjaga tubuhku. Perlahan aku menutup mataku agar aku bisa beristirahat. Ketika kesadaranku mulai memudar menjadi kegelapan, satu pikiran mendominasi pikiranku. Aku tidak peduli apa itu. Aku hanya ingin membaca buku sesegera mungkin. Dewa manapun yang menempatkan aku di sini, tolong kasihanilah aku dan berikan aku buku. Dan juga, ini mungkin sedikit berlebihan, tapi aku ingin perpustakaan penuh dengan buku juga.